Halo Sobat Easy Stock. Kita sekarang bahas lanjutan ya. Lanjutan value investing, dimana kalau rasio umum value investor yang umum itu menggunakan price earning ratio dan price to book value. Kita sekarang masuk ke sektor wireless telecommunication. Di situ ada perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perusahaan yang dimasukkan kategori wireless telecommunication menurut Bursa Efek ya. Ini kan kita ngikutin apa yang diklasifikasikan oleh Bursa Efek. Jadi di situ kalau kita lihat yang betul-betul murni cellular operator cuma Excel. Nah, kita membuat list price earning ratio di bawah 15 dan lebih dari 9. Jadi antara 10 dan 14 lah. Dan ini price to book value-nya lebih kecil dari 7. Nah, untuk yang lain itu kayak di sektor properti itu ada yang di bawah 1. Kalau ini nggak ada di bawah 1. Kenapa nggak ada yang di bawah 1 price book value-nya? Berarti harganya tinggi-tinggi atau ekuitasnya tinggi-tinggi karena ini padat modal ya. Kalau properti kan ya bisa aja dia broker ya, bisa aja dia punya kerjasama. Tapi kalau telekomunikasi apalagi wireless itu umumnya dia padat modal. Oke, kita lihat dengan menghitung dengan metode valuasi value investor yang berbeda, yaitu analisa fundamentalnya Benjamin Graham. Oke, Benjamin Graham itu Jadi menggunakan formulasi dari buku Security Analysis dan The Intelligent Investor. Dua buku ini adalah pegangannya Warren Buffett. Mostly tujuannya untuk menghitung nilai wajar. Nilai wajar saham itu ada 2, tertinggi dan terendah. Anda bisa dapatkan aplikasinya di Google Play Store, namanya Easy Stock. Jadi aplikasi Easy Stock ini menunjukkan harga pasar suatu saham saat itu, misalnya Excel, dan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, kita mulai aja ya pakai Play Store. Nah, Anda ketik Easy Stock, Anda bisa update atau install akan seperti ini dibukanya. Oke. Kita lihat yang pertama Excel. Axiata. Nah, di sini cara bacanya closing price-nya itu 2.720. Tetapi harga nilai wajarnya itu bisa 4.600. Yang unik di sini harga terendahnya itu atau nilai wajar terendah itu negatif. Nah, ini lucu. Jadi anomalinya adalah dia punya potensial upside sampai 70%. Tapi bisa turun menjadi tak terhingga. Tak terhingga ini ya bisa turun drastis kan. Market itu tetap dikendalikan oleh supply and demand ya. Jadi di sini kan hanya perhitungan tanpa memasukkan unsur supply and demand di sini. Tidak ada unsur volume di sini. Oke, kita buka panel berikutnya di Excel. Laporan keuangannya Q1. Growth-nya 2,1. Relatif rendah ya. Rendah aja dia punya nilai wajarnya tinggi sekali. Bisa sampai 70% kan. Nah, kita lihat kenapa dia bisa negatif. Dia punya net current asset 2,3 triliun. Dia suruh nutup 21 triliun kan, berarti minusnya adalah sekitar 17 triliun kan. Belum ditambah utang jangka panjang, berarti 50 triliun kan. Nah, di sini meskipun cash flow-nya itu sekarang kita lihat net income atau transaksi 0,5 triliun, tapi cash flow-nya bisa 10 triliun.
Nah, ini ada perhitungan khusus berdasarkan laporan keuangan yang dilakukan oleh tim Easy Stock ya di sini. Kami lah yang melakukan itu. Sekarang kita lihat financial ratio. Return equity-nya rendah sekali, nggak sampai 1. Kalau full year aja nggak sampai 1 nih. Full year ya tunggu 0,7 kali 4, 2,8 cuma lah. Debt to equity-nya tinggi sekali, 2,5 kali. Profit margin tipis kali 2%. Jadi nggak menarik sebetulnya di sini Excel ya. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya Bali. Bali juga termasuk yang PR rendah dan PBV-nya rendah. Di sini nggak ada upside-nya, malah bisa turun sampai 19% dan terendahnya itu tak terhingga. Kita lihat, pasti ini terkait sama utang juga. Karena aset 452, dia tidak bisa nutup utang jangka pendek. Itu ada negatif working capital sekitar 100 miliar. Belum ditambah utang jangka panjang 2 triliun. Free cash flow-nya cuma 330 miliar, nggak akan ngejar dia. Nah, sekarang kita lihat financial ratio. Return on equity-nya 2,2. Itu kalau full year itu cuma berapa? 8,8. Rendah. Profit margin bagus sih, 22%. Debt to equity-nya yang tinggi karena lewat dari angka 1 kali rasio. Dan return on assetnya juga working capitalnya itu di bawah 1, nggak bagus ini. Oke, setelah Bali kita lihat Gehon. Ini nggak ada upside, ketinggian ini harganya itu bisa turun sampai 40-30% atau 35 sampai 35% ke atas lah. Revenue growth 4,5 oke ya. Return on equity-nya ya sedikit di atas benchmark ya, sekitar 13%. Debt to equity-nya rendah, kurang dari setengah. Profit marginnya bagus sekali nih, 55% Gehon. Tapi working capitalnya kecil sekali. Ya kita lihat aja di sini. Current asetnya cuma 17 miliar. Suruh nutup utang jangka pendek yang 200 miliar. Ya berarti kan defisitnya bisa sampai 180 miliar. Belum ditambah 50 miliar utang jangka panjang. Tetapi dia punya kekuatan di cash flow 116, makanya positif semua. Tetapi kan masih di bawah harga. Makanya harga ketinggian nih. Coba kita Gehon lihat harganya. Kita lihat harga chart Gehon. Mestinya belinya di sini di 1100 di tahun 2020 di level 1000-an. Ini di level di time frame di semester kedua tahun 2020 masih oke. Anda bisa menikmati aset di atas 2600-an. Oke, sekarang lihat Gehon Gold. Wah, ini lumayan nih, tapi masih ketinggian sih sebetulnya. Harga 364 gold dia masih ketinggian. Kita lihat. Oke, kita lihat rasionya ya. Rasionya 1,5 kalau full year itu paling cuma berapa ya? 6% ya. Itu kan 1,5 kali 4 kan cuma 6%, rendah. Debt to equity-nya rendah sekali, memang bagus. Profit margin 46% bagus, 42% bagus. Working capital juga bagus. Oke, di sini mungkin Anda nggak setuju kok growth-nya segitu karena dia cukup profitable ya. Karena net profit marginnya itu 40% lebih. Oke, Anda harus masuk ke premium member. Anda bisa dapat fasilitas forecast simulator. Anda masukkan growth-nya di 7% karena dia punya net profit margin bagus. Nah, ini baru
baru ada upside dengan angka 7%. Ya, kalau Anda confident dengan 7%, sebetulnya terlalu optimis ya 7%. Kita lihat saham lain, IBST. Terlalu tinggi harganya. Growth-nya udah bagus 6,4. Full year-nya 0,25 cuma 1%, ya kan? Debt to equity-nya bagus, profit margin cuma 6%, rendah. Kurang menarik IBST. Kita lihat lagi LCKM. LCKM. Ini juga nggak ada upside ketinggian nih harganya nih. Coba kita lihat tadi IBST. Waduh, growth-nya terlalu ini ya bukan growth tapi sangat fluktuatif pergerakan harganya. Terus habis IBST kita lihat IBST LCKM. Kita lihat LCKM. Juga fluktuasinya tinggi sekali LCKM. Kita lihat growth-nya udah 8%, bagus. Return on equity-nya full year cuma 1,2. Profit margin-nya 3,6. Meskipun dia punya neraca bagus ya, dia punya debt to equity bagus sama return on asset bagus, tapi working capital ratio sama debt to equity bagus, tidak menunjukkan profitability-nya, rendah sekali. Habis itu MTEL, anak perusahaan Telkom. Waduh, ini nggak bisa dianalisa. Kita lihat pasti utang. Net current assetnya 20 triliun. Nah, persoalannya bukan di neraca ternyata. Neracanya masih oke lah, bisa cover lah. Meskipun ada defisit neraca yang kira-kira 3 triliun ya. Tapi free cash flow-nya negatif, meskipun net income-nya dia positif 1,3 triliun. Jadi di sini ada trik akuntansi, dia memasukkan pendapatan di luar, kayak investasi di luar atau masuk ke subsidiary company. Itu sebenarnya di luar core business, yang dihitung kan emitennya aja. Oke, kita lihat setelah MTEL, kita lihat OASA. Wah, terlalu rendah, terlalu mahal nih. Q4 masa full year 9,7. Profit margin bagus. Working capital luar biasa. Detok itu malah ini nggak jelas nih. Habis itu kapital saya kecil, mendingan Anda skip aja OASA. Terus Tebik sama TWR, perusahaan penyewa BTS. Aduh, 24%, terlalu tinggi. Kita lihat net current assetnya 1,4. Kalau nutup 8,4 kan berarti dia 7 triliun. 7 triliun defisit, belum tambah long term debt 30 triliun. Meskipun free cash flow-nya 2,6 triliun ya. Tetap nggak ngangkat ini. Return on equity bagus di atas benchmark. Profit margin juga 26% bagus. Working capital yang masalah, debt to equity juga tinggi. Jadi di sini persoalannya adalah di balance sheet-nya nih. Terlalu tinggi debt to equity-nya. Oke, kita lihat sekarang TOWR. Terlalu tinggi di sini. Q4 6,3, 6,4. Nah itu kok kenapa ada negatif di sini ya? Karena di sini net current asset 7 triliun. Dia mana bisa nutup 22 triliun kurang. Itu defisitnya udah 14 triliun lebih. Tambah 31.
defisit neracanya bisa 50 triliun lebih. Cuma dia punya cash flow-nya bagus 4,9 triliun. Cuma nggak ngangkat, makanya kan di sini nilai wajarnya nggak ngangkat meskipun growth-nya udah bagus 6,3. Coba kita lihat return on equity-nya bagus, tapi debt equity-nya tinggi banget 4 kali. Profit margin 40% loh, bagus sekali dia. Working capital lemah, jadi kelemahan di neraca nih dia. Neracanya nggak ngimbangin. Profitable bisa sampai 40% net profit after tax. Oke, para pemirsa, kita akan ketemu lagi dalam kesempatan. Ciao.